Welcome to our channel. Apa yang kalian ingat tentang Erdogan? Meskipun terlahir dari keluarga sederhana, sosok presiden yang dikenal dekat dengan umat Islam ini terbilang beruntung dan sukses. Ya, pemimpin yang digadang-gadang jadi aktor penting pembebasan umat Islam seluruh dunia dengan politik Islamnya ini. Apakah benar demikian? Data Fakta sudah menyiapkan ulasannya, jadi tonton dan simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Masa kecil dan remaja. Lahir di kota kecil di pantai Laut Hitam Turki, Kasimpasa, Istanbul pada 26 Februari 1954, presiden bernama lengkap Recep Tayyip Erdogan ini tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ayahnya, Ahmet Erdogan, bekerja sebagai pelaut yang bertugas menjaga pantai. Sedangkan ibunya, Tanzil Erdogan, mengurus rumah tangga. Ketika Erdogan berusia 13 tahun, keluarganya memutuskan pindah ke pusat kota Istanbul untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Saat itu, Erdogan kecil memutuskan membantu keuangan keluarga. Ia berjualan es lemon dan sesembong, sejenis roti khas Eropa Timur dengan wijen di atasnya. Di waktu bersamaan, ia juga mengenyam pendidikan di sekolah agama bernama Sekolah Imam Hatib. Saat itulah Erdogan mulai memperdalam ilmu Islamnya. Pertemuan awal dengan politik. Tahukah kalian, sejak duduk di bangku sekolah, Erdogan memang sudah kerap kali menunjukkan tanda-tanda dan ketertarikannya pada dunia politik. Ya, faktanya saat usianya menginjak 20 tahun, Erdogan tergabung ke dalam salah satu gerakan pemuda terbesar di Turki kala itu, National Turkish Student Union, yang anti terhadap komunis. Nah, saat sudah menjadi mahasiswa di Universitas Marmara, Erdogan menjadi sosok pribadi yang semakin aktif. Ia pun memutuskan bergabung dalam sebuah partai Islam pimpinan Necmettin Erbakan, Partai Keselamatan Nasional. Pada tahun 1976, ia didaulat sebagai ketua partai untuk distrik Beyoğlu, salah satu kota kecil di bagian Istanbul. Tak butuh waktu lama, Erdogan kemudian naik jabatan menjadi ketua Partai Keselamatan Nasional untuk wilayah pusat kota Istanbul. Akan tetapi, peristiwa kudeta militer pimpinan Jenderal Kenan Evren tahun 1980 mengubah konstelasi politik Turki. Seluruh partai dibubarkan dan Erdogan meninggalkan dunia politik kemudian bekerja di sektor swasta. Baru setelah kondisi mereda, Erdogan bersama sisa-sisa anggota Partai Keselamatan Nasional lalu mendirikan Partai Kesejahteraan yang nantinya mengantarkan dirinya menduduki posisi orang nomor 1 di Istanbul pada tahun 1994. Pemimpin bersejarah Turki. Apakah kalian sepakat kalau menyebut Erdogan sebagai pemimpin berpengaruh di dunia? Meski di dalam karier politiknya menuai banyak cobaan, terlebih saat ia menjabat wali kota Istanbul, Erdogan dikenal sebagai seorang administrator handal, efektif, dan populis. Ia juga mampu memperindah kota tersebut menjadi lebih hijau dengan menanam banyak pohon, mengurangi polusi, dan dalam proses tersebut membawa dirinya menjadi politisi Turki paling populer. Ya, keberhasilannya membangun Istanbul menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Bahkan salah satu sekularis mengatakan Erdogan telah mampu mengubah kota gersang menjadi lebih hidup. Karena pencapaiannya itu, pada tahun 2003, tepatnya 9 Maret, ia terpilih sebagai Perdana Menteri dengan meraih suara terbanyak. Sebagai Perdana Menteri, ia berulang kali menaruh perhatian pada isu-isu Islam. Selain itu, vokal menyuarakan konflik Palestina-Israel, Muslim Uighur di Tiongkok, Muslim Rohingya di Myanmar, dan masih banyak lagi. Sebelum menjadi presiden, Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri selama 4 periode. Pada Agustus 2014, ia ikut bertarung dalam pemilihan presiden dan berhasil meraih suara mayoritas. Ia resmi menjabat sebagai Presiden Turki ke-12.